Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Zalianti dengan tugas mata kuliah Keuangan Syariah yang berjudul Economy Value of Time. Hari ini kita akan membahas bagaimana waktu memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun dalam konteks bisnis dan ekonomi. Dalam analisis bisnis dan ekonomi, nilai dari suatu waktu tidak hanya ditentukan oleh jumlah jam yang kita miliki, tetapi juga dengan bagaimana kita menggunakannya. Adapun beberapa faktor utama yang mempengaruhi nilai ekonomi dari waktu, yaitu pertama, produktivitas, yaitu bagaimana kita manfaatkan waktu untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas yang penting. Semakin produktif kita, semakin tinggi nilai dari waktu yang kita miliki. Kedua, prioritas. Dengan menyusun skala prioritas, membantu kita mengalokasikan waktu secara lebih efektif untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ketiga, pemecahan masalah. Dengan adanya ini, kemampuan mengatasi hambatan dalam penggunaan waktu sangat mempengaruhi efektivitas. Yang keempat, disiplin diri. Agar mengendalikan diri dan tetap berpegang pada jadwal atau rencana yang telah ditetapkan, memungkinkan kita untuk lebih konsisten dalam mencapai target. Yang kelima, efisiensi. Dengan menggunakan waktu secara optimal, meminimalkan pemborosan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban kerja yang tidak perlu. Keenam, keseimbangan. Untuk mengelola waktu antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan aktivitas pribadi akan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik dalam jangka panjang. Terakhir, 7, refleksi dan pembelajaran. Sebagai menggunakan waktu untuk mengevaluasi pengalaman dan terus belajar akan membantu kita berkembang dan meningkatkan nilai dari waktu yang kita habiskan. Semua faktor ini dapat berkontribusi dalam menentukan nilai dari suatu waktu. Selanjutnya, perbandingan konsep time value of money dengan economy value of time. Hal utama yang membedakannya yaitu konsep time value of money pada dasarnya perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga, sedangkan dasar perhitungan pada konsep economy value of time adalah nisbah. Penentuan nisbah bagi hasil didasarkan pada proyeksi return. Namun, jika actual return berbeda karena faktor tak terduga, maka yang digunakan adalah actual return. Islam menolak konsep time value of money yang menjamin keuntungan di masa depan, karena waktu hanya memiliki nilai ekonomi jika digunakan secara produktif sebagai kapital yang menghasilkan return. Dalam keuangan Islam, uang bukan komoditas tetapi alat transaksi, sehingga keputusan keuangan didasarkan pada akhlak. Konsep time value of money menjadi tidak relevan karena investasi tetap dilakukan, meskipun return kecil atau hanya BEP, asalkan memberi manfaat sosial seperti membuka lapangan kerja. Selanjutnya, konsep uang. Dalam ekonomi Islam, uang berasal dari kata al-naqdu, yang berarti dirham yang baik atau tunai. Dalam Al-Quran dan hadis, istilah nuqud tidak digunakan, karena bangsa Arab memakai warik atau emas dan ain atau perak sebagai alat tukar utama, serta fulus atau tembaga untuk transaksi kecil. Menurut Solihin tahun 2010 dan Yudiana tahun 2013, uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar dalam transaksi bisnis. Namun terdapat perbedaan makna antara ekonomi konvensional dan syariah. Secara sederhana, uang adalah alat pembayaran resmi dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Elvira 2014, dalam teori ekonomi konvensional, uang memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar atau mempermudah pertukaran, sebagai satuan hitung atau menentukan dan membandingkan nilai barang, serta sebagai penyimpanan nilai atau investasi untuk memperoleh keuntungan. Menurut literatur ekonomi konvensional, uang adalah aset terpenting karena berfungsi sebagai alat transaksi dan modal. Keistimewaannya terletak pada likuiditas tinggi, mudah dipertukarkan tanpa biaya besar, serta dapat disimpan tanpa biaya dan ditukar kapan saja. Sedangkan menurut Yudiana 2013, Islam tidak menolak fungsi uang dalam ekonomi konvensional, asalkan tidak diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Uang hanya alat pembayaran tanpa nilai intrinsik, sehingga mengambil keuntungan dari bunga simpanan atau pinjaman dilarang. Islam juga menolak penimbunan uang dan menganut flow concept, di mana uang harus digunakan sebagai modal atau investasi untuk menghasilkan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Economy Value of Time atau EVT versus Time Value of Money atau TVM. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. EVT, contohnya faktor yang menentukan nilai dari suatu waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. TVM, nilai uang hari ini, inflasi bermakna daripada nilai uang yang di masa datang.
Adapun konsep dasar nilai waktu uang atau time value of money. Konsep time value of money menyatakan bahwa uang saat ini lebih bernilai dibandingkan uang di masa depan, mencerminkan preferensi waktu pelaku ekonomi. Konsep ini mengasumsikan bahwa manusia cenderung lebih memiliki uang sekarang karena digerakkan oleh kepentingan sendiri. Menurut Muhammad Nasri Katman, tahun 2021, keuangan syariah menghadapi polemik riba yang dilarang dalam Al-Quran. TVM dipertanyakan sebagai penyebab riba meskipun kitab suci lebih menyoroti eksploitasi fakir miskin. Sedangkan Permana 2016 menyebut TVM sebagai intervensi konsep biologi, menganggap uang tumbuh seperti sel hidup padahal nilainya berubah karena faktor ekonomi. Menurut Hikmah 2015 menambahkan bahwa TVM menunjukkan nilai uang saat ini lebih berharga daripada di masa depan karena diinvestasikan, dihitung melalui suku bunga, periode pembayaran, present value, dan future value. Selanjutnya, kritik terhadap penerapan konsep time value of money. Penerapan time value of money menghadapi berbagai kendala seperti asumsi bahwa arus kas selalu positif di masa depan. Sementara dalam realitas ekonomi bisa dipengaruhi inflasi dan risiko yang tidak pasti. Praktik time value of money dalam ekonomi konvensional dianggap mendekati riba. Sementara ekonomi Islam lebih menekankan ekonomi value of time yang dinilai lebih adil. Namun, dalam praktiknya masyarakat sering bingung karena metode perhitungan dalam pembiayaan syariah tampak mirip dengan ekonomi sistem konvensional. Selanjutnya, konsep ekonomi value of time. Ekonomi value of time menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Konsep ini berfokus pada memaksimalkan nilai ekonomis dana dalam periode tertentu. Jika time value of money berbasis bunga, maka ekonomi value of time menggunakan nisbah sebagai dasar perhitungannya. Dalam ekonomi Islam, manusia memenuhi kebutuhannya sesuai fitrah, tetapi dibatasi oleh syariah, akidah, dan akhlak. Dalam keuangan Islam, tidak ada konsep fixed income karena tidak menggunakan bunga atau return yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.